Assalamualaikum Bapak dan Ibu guru hebat. Salam Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka hadir memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merancang proses pembelajaran, baik intrakurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Salah satu pembeda antara kurikulum Merdeka dengan kurikulum sebelumnya yakni adanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila dalam dimensi kokurikuler. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila menjadi salah satu upaya menghadirkan peserta didik yang tidak hanya fokus pada kemampuan kognitif, tetapi juga sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik pengimplementasian proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 9 Goa, Provinsi Sulawesi Selatan. Praktik baik ini saya beri judul 30 menit kunci sukses pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 9 Goa. Langkah pertama yang saya lakukan adalah mengunduh panduan. Panduan ini saya unduh melalui aplikasi PMM yang telah disiapkan oleh kementerian dengan harapan bahwa pelaksanaan P5 tidak bergeser dari alur yang telah ditentukan oleh kementerian. Kemudian, langkah yang kedua adalah melakukan rapat Dewan Guru untuk sosialisasi P5. Rapat ini penting untuk menyosialisasikan sehingga apa yang kita rencanakan, apa yang kita akan laksanakan sesuai dengan alur yang disepakati. Inilah juga yang menjadi judul pada praktik baik ini. Mengapa? Karena setiap jam pertama dalam hari-hari pelaksanaan P5, maka saya dan Dewan Guru melaksanakan pertemuan selama 30 menit setiap hari selama proyek pelaksanaan tersebut dilaksanakan. Langkah yang ketiga adalah berdiskusi menentukan tema dan waktu pelaksanaan proyek. Ini juga penting, mengapa? Karena dalam P5 ini ada 7 proyek yang harus dilaksanakan, sehingga penentuan tema ini perlu dilakukan, disesuaikan dengan kondisi sekolah, dan waktu pelaksanaan proyek pun harus disepakati dengan melihat dan menyesuaikan kalender akademik yang telah tersedia sebelumnya. Ini penting sehingga pelaksanaan proyek ini tidak mengganggu aktivitas pembelajaran yang lain pada bagian intrakurikuler. Kemudian yang keempat adalah menentukan tim proyek. Tim proyek ini dipilih dari beberapa unsur yang ada di sekolah sehingga tim ini mampu untuk berkolaborasi dengan baik. Langkah selanjutnya adalah menyusun modul proyek. Pada penyusunan modul proyek ini, maka segala dimensi yang dibutuhkan, baik pada tujuan, kemudian alur perjalanan proyek, sampai pada asesmen, semua disiapkan dalam modul tersebut yang nantinya akan menjadi panduan bagi pendidik. Langkah yang keenam adalah presentasi dan refleksi modul yang dilanjutkan dengan finalisasi modul. Setelah kami melakukan evaluasi, maka kami kembali mempresentasikan serta merefleksi apa yang telah diberikan masukan oleh Dewan Guru sebelum kami melakukan finalisasi terhadap modul yang disusun tersebut. Kemudian, selanjutnya adalah sosialisasi modul kepada pendidik yang mengajar di kelas 10. Sosialisasi ini dilakukan sekali lagi untuk memahamkan kepada seluruh pendidik yang akan melaksanakan atau mengajar di kelas 10, sehingga setiap kelas yang dimasuki akan melaksanakan alur yang sama. Pada langkah proses pelaksanaan proyek, maka seluruh pendidik yang masuk ke ruang kelas akan mengikuti alur, apakah bentuknya adalah diskusi, bentuknya adalah kerja mandiri, bentuknya adalah mereka berkolaborasi untuk menyusun sebuah proyek sederhana sebelum nanti sampai pada tahap akhir, yaitu pameran hasil proyek mereka. Kita lihat ini adalah proses seperti apa peserta didik dan pendidik melakukan kolaborasi di kelas sehingga tumbuh karakter-karakter yang diharapkan pada peserta didik kita.
Nah, pada tahapan terakhir adalah proses pelaksanaan proyek, yaitu persiapan pentas demokrasi. Iya, kami melaksanakan pentas suara demokrasi selama 1 hari yang merupakan klimaks dari seluruh proses yang telah dilaksanakan oleh peserta didik pada pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebelumnya. Ini adalah gambaran bagaimana peserta didik berkolaborasi untuk menyiapkan. Kemudian, pada pelaksanaan pentas demokrasi yang diisi dengan pentas wicara, kemudian pemutaran film demokrasi, mading digital, kemudian mading fisik, serta pembacaan puisi yang kesemuanya dilakukan oleh peserta didik. Saya Muhammad Ibnu Muslim, perwakilan dari kelas 10. Ito adalah pemilik sah Republik ini. Karya Taufik Ismail. Dulu menerangi nasib para petani, buruh, dan masyarakat. Silakan. Masya Allah, Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada para guru-guru, terkhusus di kelas 10 yang telah menerapkan pelima kepada anak-anak didik kita di sekolah 92. Alhamdulillah saya melihat secara langsung, saya mengamati waktu mereka pentas secara paripurna bersama kelas. Saya melihat alhamdulillah talenta dari anak-anak kita. Nah, dengan segala hal yang dikembangkan di dalam IKM ini, implementasi kurikulum merdeka, itu saya melihat luar biasa anak-anak kita yang bakatnya memberikan puisi, yang memberikan argumentasi. Adanya P5 ini dapat membantu saya untuk berpikir kritis serta mampu mengembangkan kolaborasi saya bersama teman-teman kelompok saya. Kalau saya dengan adanya pentas demokrasi ini dapat memberikan pengalaman yang berkesan bagi saya dan juga meningkatkan kepercayaan diri saya untuk tampil membacakan puisi.